Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Tadi beliau menjelaskan beberapa bentuk alasan orang-orang yang tertipu, ya, alasan orang-orang yang tertipu, yang mereka terus-menerus di dalam mengambil sebab-sebab yang memadaratkan dirinya sampai di sisi Allah dengan alasan-alasan tadi, ya. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim beliau rahimahullah ta'ala menyatakan, wa katsirun minan nasi yadhunnu annahu law fa'ala ma fa'ala thumma qala astaghfirullah zala asarud dhunub wa raha hadza bihadza. Dan banyak dari kalangan manusia yang menyangka bahwasanya andaikan dia melakukan apa yang ingin dia lakukan dari dosa-dosa dia kerjakan, lalu dia cukup mengucap astagfirullah, dia yakini, dia sangka hilanglah pengaruh dosa tadi dan cukup itu sebagai penutup atas dosa-dosanya. Tertipu dengan istighfar lisan. Jadi berbuat dosa cukup astagfirullah, udah seakan-akan udah selesai dosa yang dia lakukan. Ini bentuk ketertipuan. Tapi jangan salah difahami, apa enggak boleh istighfar? Istighfar. Tapi istighfar itu merupakan perjuangan seorang yang begitu kuat untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan sekedar istighfar lisan yang lepas dan tidak memikirkan bahaya maksiat yang dia kerjakan. Seakan-akan seperti tadi diibaratkan oleh Abdullah bin Mas'ud, seperti seorang yang hinggap di hidungnya seekor lalat, begitu dikibas tebang lalat itu seakan selesai sudah. Ini maghru, orang yang tertipu. Ya, nah, wa qala li rajulun minal muntasibina il fiqh, masyaallah. Dan berkata kepadaku, kata Imam Ibnul Qayyim, seorang yang menasabkan dirinya kepada ilmu fiqih, seorang yang berilmu, ya, dia mengatakan ana af'alu ma af'alu thumma aqulu subhanallah bihamdihi mi'ata marrah wa qad ghufira dzalika ajma'ahu. Masya Allah. Ada seorang yang tadi nasabnya kepada ilmu, ustadz lah barangkali gitu ya, bilang sama Imam Ibnul Qayyim, saya mengerjakan apa yang ingin saya kerjakan dari dosa-dosa, nggak apa-apa saya kerjakan. Kemudian saya berzikir subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100 kali, maka sungguh berarti sudah diampuni dosa-dosa yang saya kerjakan. Nah, ini tertipu namanya. Jadi seakan-akan dia, saya mau kerjakan dosa, kerjakan, tapi nanti saya imbangi dengan apa? Zikir. Yang zikir itu dikabarkan oleh Nabi akan menghapuskan dosa. Jadi seakan-akan zikir yang dijanjikan oleh Nabi bisa menghapuskan dosa itu, yang sebenarnya datangnya untuk memotivasi orang supaya berjuang kuat mentaati Allah, malah dijadikan alasan untuk berbuat maksiat. Ini ketertipuan. Karena Nabi SAW alasan dia, kama sahani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana telah sahih dari Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW bersabda, man qala fi yaumin, barang siapa yang berkata dalam satu harinya subhanallah bihamdi mi'ata marrah khuttat anhu khatayahu walau kanat misla zabadil bahri. Siapa yang dalam sehari mengucapkan subhanallah bihamdi 100 kali, maka akan dihapuskan seluruh kesalahan-kesalahannya meskipun sebanyak buih yang ada di atas lautan. Nah, dalil ini kan supaya kita semangat
berzikir, taat kepada Allah, memompa kita untuk memotivasi kita untuk taat kepada Allah, bukan dijadikan alasan untuk melegalkan apa? Maksiat. Udah saya kerjakan maksiat, nanti cukup dengan apa? Subhanallah bihamdi 100 kali, selesai. Ini sebagai impas dari itu. Ini magrur, orang yang tertipu. Bahkan kisah yang beliau sebutkan ini dari orang yang menasabkan dirinya kepada ilmu. Orang dia bisa baca dalil. Ya, ini na'am. Wa qala li akharu min ahli Makkah. Ada salah seorang penduduk Makkah yang berkata kepadaku, ini pengalaman Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahutaala. Nahnu idza fa'ala ahaduna ma fa'ala ightasala wa tafa bil baiti usbu'an wa qad muhiya anhu dzalika. Penduduk Makkah ini mengatakan, kami kalau salah seorang dari kami melakukan perbuatan dosa, cukup dia mandi, kemudian tawaf di Ka'bah 7 kali, selesai. Nah, jadi tawaf di Ka'bah itu kan amalan sunnah. Tawaf sunnah misalkan begitu bisa menghapuskan apa? Dosa. Jadi dia bermudah-mudah melakukan dosa dengan alasan nanti bisa ditutup dengan apa? Tawaf. Yang tadi bermudah-mudah melakukan dosa bisa ditutup dengan apa? Zikir subhanallah bihamdi 100 kali, selesai. Yang lain lagi bermudah-mudah melakukan dosa dengan ditutup dengan apa? Astagfirullah, zikir lisan. Seakan-akan sudah bisa menyelesaikan seluruh perkara apa? Dosa dan maksiatnya. Ini tertipu. Ya. Makanya kalau kita lihat zikir-zikir yang datang seperti ini justru merupakan amal ibadah yang ditekuni oleh orang-orang yang hebat di dalam melakukan perjalanan kepada Allah. Sebagaimana maklum, kita ini berharap kepada Allah itu tentu dengan berusaha. Ya, berharap itu tentu dengan usaha. Seperti kemarin sudah kita jelaskan, antum bekerja di sebuah perusahaan, berharap mendapatkan perhatian istimewa dari pimpinan perusahaan, tentu berupaya untuk melakukan pekerjaan dengan apa? Sebaik-baiknya. Dia lakukan apa yang menjadi tanggung jawab pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Dia berbuat baik kepada pimpinannya, dia berupaya mendekatkan dirinya kepadanya sehingga mendapatkan apa? Sambutan. Tidak mungkin kemudian dia tidak kerjakan kerjaannya dengan baik, dia selisih perintahnya, dia maksiati kemauannya, kemudian berharap dia dapat perhatian istimewa dari apa? Pimpinannya. Ini namanya bukan berharap, ini namanya bukan tawakul, itu namanya pasrah. Nah, bagaimana seorang berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala? Ya dia melakukan amal-amal ketaatan yang itu merupakan apa? Pintu-pintu datangnya ampunan Allah. Kalau nggak seperti itu namanya tertipu. Hati-hati loh, ini setan. Ya, masuk ke dalam diri kita, mengajarkan di benak kita pemahaman yang keliru seperti ini. Akhirnya seorang sulit, susah meninggalkan maksiat dengan sebab apa? Tertipu tadi. Padahal poin pertama dia sudah dapatkan. Dia sudah ngerti ini jalan-jalan yang mengantarkan kepada apa? Kejelekan, dan ini jalan-jalan yang mengantarkan kepada apa? Kebaikan. Tapi kenapa kemudian dia terjebak di tengah jalan? Karena tertipu tadi dirinya. Coba kadang-kadang kita mau melakukan ketaatan itu hanya berhenti pada sebuah tekad. Sudah ngerti misalkan dalil menyatakan sedekah yang paling bagus itu ketika kambuh-kambuhnya rasa bakhil, kan gitu ya. Itu bagus. Habis ngaji dan seterusnya pun saya mau sedekah. Saya mau sedekah, di tengah jalan tercegat sama setannya, kan gitu ya. Nah, ini kebutuhan inilah, nggak harus begitu, nggak ini terus begitu. Hanya berhenti pada tekad, tidak terwujud dalam amalan. Habis ngaji barangkali antum mendengarkan ceramah atau hadir di majelis ilmu, dimotivasi ustadznya, masya Allah, fadilah qiyamul lail, kasih bangun malam. Udah. Begitu dibangunkan oleh Allah di malam hari pas jam berapa enak-enaknya? 3, setengah 3, jam 3. Bentar lagi, 10 menit lagi lah. 10 menit tambah lagi 5 menit. Terus akhirnya apa? Adzan subuh. Hanya berhenti pada tekad.
Dan itu kata Imam Ibnul Qayyim di tempat yang lain itu merupakan tipu daya setan untuk menghentikan hamba Allah itu dalam amalnya hanya sekedar apa? Keinginan, tidak pernah terwujud. Makanya jangan ketika sudah muncul kemampuan dan keinginan untuk taat kepada Allah itu segera ambil saat itu. Bisa pagi, segera pagi. Jangan ditunggu siang. Siang barangkali kita sudah tergoda oleh syaitan. Dan kalau kita lihat dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, sebenarnya tipu daya setan itu lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sungguhnya tipu daya setan lemah. Setan itu nggak punya alasan ilmiah, nggak punya kemampuan fisik untuk menekan antum, itu nggak ada. Dia hanya melontarkan tipu daya. Cuman saking nemennya kita ini, kita beri kesempatan luas bagi setan untuk menjajah diri kita. Jadi bukan setannya yang kuat, kita yang terlalu lemah. Itu loh. Kadang zikir mau tidur aja nggak kebaca. Zikir pagi itu kadang nggak kebaca. Terus ingin dijaga oleh Allah seharian itu nggak zikir. Zikir petang nggak terbaca. Nah coba kita banyak tertipu. Makanya setan mengakui sebenarnya saya itu nggak punya kemampuan, nggak ada sultan atas saya, atas kalian tuh nggak ada. Mau alasan ilmu apa nggak punya, kemampuan menekan, memaksa secara fisik juga nggak ada setan itu. Nanti di akhirat dia berlepas diri. Saya hanya menyampaikan tipu daya, ngiming-ngimingin gitu lah ya, memberikan apa? Tipu daya. Kok kalian ikuti? Itu salah kalian. Maka dia nanti di akhirat ceramah, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kamu celah aku, celah diri kalian sendiri. Kenapa kok tertipu? Allah janjikan kepada kalian janji yang hak, sedang aku hanya iming-iming kosong, palsu. Kok kalian ikut saya, kalian tinggalkan Allah? Yang bodoh siapa? Ibaratnya gitu loh. Kok mau nyalah-nyalahkan saya? Kata syaitan. Nah, makanya pintu-pintu itu harus kita tutup. Selama hawa nafsu masih kita biarkan leluasa menguasai kita, ya kita nggak akan sampai kepada titik yang sebenarnya dari inti ibadah. Karena inti ibadah itu menundukkan nafsu kita untuk taat kepada Allah. Kalau belum sampai titik itu tidak bisa. Makanya cinta kepada Allah yang benar itu terasa lezat. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim di tempat yang lain, gimana lezatnya? Seorang itu baru benar cintanya kepada Allah kalau kelezatan bersama Allah itu mengalahkan lezatnya dia bersama syahwatnya. Makanya orang ada yang puasa itu lebih lezat daripada makan. Kan gitu. Bermunajat, bangun kepada Allah itu lebih nikmat, lebih lezat daripada syahwat tidur. Ada seorang yang berpakaian sederhana. Sederhana betul para salaf kita ini. Umar bin Khattab pakaiannya tambalan kok, yang dia tambal sendiri atau pakaian yang usang, yang lusuh. Itu lebih nikmat, lebih lezat daripada bergelimang dengan harta yang melimpah. Ya, cinta kepada Allah nggak bisa diukur dengan fisik. Itu yang merasakan adalah hamba-hamba Allah yang hatinya dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, baik. Wa qala li akhar, seorang hamba berbuat suatu dosa. Faqala, maka hamba yang berbuat dosa tadi mengatakan, ay rabbi inni asabtu dzamban faghfirli, faghfaralah. Lalu dia berdoa, ya Rabbku, sesungguhnya aku melakukan satu dosa, maka ampunilah aku. Maka Allah ampuni dia. Ini hadis lah ya, kabar dari Nabi SAW. Thumma maka sama Allah, kemudian berlalu beberapa waktu sebagaimana yang Allah kehendaki. Summa adnaba dzamban akhar, kemudian berbuat dosa lagi dengan dosa yang lain. Tadi sudah taubat ya, berbuat dosa lagi. Faqala rabbi inni asabtu dzamban faghfirli, faghfaralah. Lalu dia minta ampun lagi kepada Allah, Allah ampuni lagi. Summa maka sama Allah, summa adnaba dzamban. Kemudian berlalu beberapa waktu, dia melakukan dosa lagi, lalu dia berdoa lagi kepada Allah meminta ampun tadi, maka Allah ampuni. Sampai Allah mengatakan, faqala Allahu azza wa jal, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzambi, yaghfiru dzam wa ya'khudhu bih,
qad ghafartu li 'abdi falyasna ma syaa. Hambaku mengerti bahwa dia punya Rabb yang bisa mengampuni dosa, ya, dan mengambil dengannya. Dia artinya berpegang teguh dengan itu bahwasanya dia punya Rabb yang bisa mengampuni dosa. Sungguh aku telah ampuni untuk hambaku tadi, dan silahkan dia berbuat sekehendak dia. Ini hadis, ya. Qala, maka orang yang tertipu tadi mengatakan, wa ana la asuku anna li rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi. Aku yakin, aku tidak ragu-ragu bahwa aku punya Rabb yang Maha mengampuni dosa. Maka sudah, saya bebas berbuat dosa, kemudian saya minta ampun. Tertipu dengan dalil ini. Dalil ini seorang yang berbuat dosa, minta ampun, Allah ampuni. Berbuat dosa lagi, minta ampun, Allah ampuni. Terus begitu sampai Allah katakan apa? Hambaku ini ngerti bahwa dia punya Rabb yang Maha mengampuni dosa, maka saya sudah ampuni dosanya, dan silahkan dia berbuat sekehendaknya. Nah, seakan-akan seperti itu. Nah, dalil ini dijadikan orang yang tertipu tadi sebagai dalil untuk apa? Leluasa berbuat dosa. Padahal maksud dalil itu bukan seperti itu. Tapi seorang yang betul-betul dia sudah berjuang tertipu dengan hawa nafsunya, lalu dia taubat dengan taubatan nasuha kepada Rabbnya, baru Allah ampuni. Itu. Makanya syarat taubat itu tidak harus tidak mengulangi dosa. Jelas, syarat taubat itu bukan seorang tidak mengulangi dosa itu lagi, tapi dia berjuang kuat untuk tidak berbuat dosa lagi. Tapi manusia satu saat di tengah jalan ditipu lagi oleh hawa nafsunya, dia terperosok pada dosa, minta ampun lagi. Itulah orang yang dimaksud dalam dalil ini. Bukan untuk leluasa berbuat dosa, itu tertipu. Jelas ya. Para sahabat yang dikabar oleh Nabi SAW dengan surga saja, karena kecerdasan dan pahamnya mereka dengan antara ketentuan Allah dan sebabnya, mereka nggak tertipu dengan itu. Nabi SAW mengatakan Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar di surga. Apa yang dilakukan Abu Bakar juga? Apa kemudian santai-santai bebas melakukan maksiat karena saya sudah pasti di surga? Lah, lihat amalnya Abu Bakar luar biasa. Umar bin Khattab dikabarkan oleh Nabi dia di surga, Utsman bin Affan di surga, Ali bin Abi Thalib di surga. Para sahabat yang dikabarkan dirinya di surga justru berjuang kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah, takut sampai memaksiati Allah SWT, karena dia khawatir kabar ini terbatalkan. Seperti kemarin dong. Jadi mengambil dalil itu jangan hanya satu sisi. Kemarin suami istri yang berkumpul baca doanya, apa kata Nabi? La yadurruhu syaitanu abadan. Syaitan tidak madarati anak dari hasil kumpul suami istri yang membaca dzikir dan doanya tadi. Hanya diambil ini saja, kemudian dibiarkan anak itu nggak dididik. Kira-kira jadi anak apa? Bahkan dicoba, saya mau buktikan hadis ini. Kemudian diberikan kepada ahli bidah, pelaku maksiat, nanti tidak akan mungkin termadarati syaitan. Ya dia jadi syaitan. Di sana kan ada hadis yang lain. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Anak itu lahir dalam keadaan fitrah, betul, tapi orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Berarti kan ada tarbiyah. Qu anfusakum wa ahlikum nara, muru auladakum bis shalah. Perintah anakmu untuk salat. Jadi jangan mengandalkan satu nas, dalil, kemudian sudah dibuang dalil-dalil yang lain, kemudian dia biarkan. Ini namanya orang yang tertipu. Ya. Nah, dalil ini kepada siapa? Untuk amalan yang seperti apa? Itu yang perlu difahami. Ya, baik. Wa hadza darbu minan nas qad ta'allaqa bi nususin minar raja wattakala 'alaiha. Kelompok manusia model ini mereka bergantung pasrah kepada nas-nas dari roja, nas-nas yang isinya pengharapan. Jadi dalil dari Al-Quran dan Sunnah itu kan ada dua. Sisi dalil menyebutkan apa? Pengharapan. Sisi dalil menyebutkan apa? Ancaman. Lah orang yang tertipu itu hanya berpegang dari salah satunya. Orang yang berpegang dengan dalil-dalil pengharapan saja,
akhirnya dia bermudah-mudah melakukan apa? Maksiat kepada Allah. Di sisi lain, orang berpegang dengan dalil yang isinya ancaman saja, akhirnya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah. Yang benar itu antara dalil yang di situ isinya pengharapan dan dalil yang isinya ancaman dipadukan. Itu thariqah ahli sunnati wal jamaah. Jangan berpegang dengan dalil yang isinya pengharapan lalu bersandar kepadanya pasrah. Kayak tadi, pokoknya berbuat dosa nggak apa-apa, bahkan lakukan dosa, banyak-banyak berbuat dosa. Orang yang nggak mau melakukan dosa itu orang yang nggak kenal Allah, kata mereka. Wah, Allah Maha Pengampun kok malah nggak berbuat dosa. Buatlah dosa, Allah nanti ampuni. Ini tertipu namanya. Bermudah-mudah. Paham ya? Nah, jadi dalil dari agama ini bentuknya ada ancaman, ada pengharapan. Ambil dua-duanya, gitu loh. Hindari ancaman, kemudian apa? Jangan putus asa, berharaplah. Kenapa? Ada dorongan kita untuk berharap kepada Allah. Tapi jangan hanya berharap saja, kemudian sebab supaya harapan itu didapat dia tidak ambil. Dan jangan hanya ancaman saja sampai dia putus asa sehingga seakan-akan rahmat Allah hanya sempit. Ini salah pemahaman seperti itu. Ya. Nah, salatlah dan berharaplah kepada Allah supaya salat itu diterima, dan faidah-faidah salat yang disebutkan di dalam dalil kita terima. Salatlah dengan rasa takut. Kalau itu tidak diterima oleh Allah, takut kalau sampai menjadi orang-orang yang tidak sholat. Karena orang yang tidak sholat diancam oleh Allah dengan ancaman yang keras. Nah, begitu caranya. Sehingga Nabi SAW misalkan katakan, ittaqun nara walau bisikit tamratin. Tebus diri kalian dari panasnya neraka, dari pedihnya neraka, meskipun dengan separuh biji kurma. Ini ancaman sekaligus pengharapan. Diancam dari bahaya neraka, berharap supaya bisa selamat, sedekah. Kan begitu. Ambil. Ya, nah, baik. Jadi jangan bersandar dan pasrah dengan dalil-dalil pengharapan lalu dijadikan alat untuk bermudah-mudah dalam memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'allaqa biha bikilta yadayhi. Dia sudah pasrah total. Jadi ta'allaqa biha bikilta yadayhi itu namanya sudah tanpa usaha, sudah pokoknya pasrah. Bahkan bermudah-mudah sengaja melakukan maksiat justru untuk menunjukkan fungsi sifat Allah Maha Pengampun dan Pemaaf. Nanti lihat contoh yang beliau berikan. Wa idza utiba 'alal khataya wal inhimaka fiha saradalaka ma yahfaduhu min sa'ati rahmatillah wa maghfiratihi wa nususir raja. Ketika mereka melakukan maksiat, ketika mereka melakukan kesalahan, tenggelam mereka dalam perbuatan dosa, ditegur, mereka bersegera membawakan dalil-dalil yang isinya apa? Luasnya rahmat dan ampunan Allah. Ini orang-orang yang tertipu begitu. Jadi kok kamu tetap seperti ini saja, melakukan maksiat, mencuri, minum minuman keras. Dia bawakan dalil itu. Bukankah Allah Maha Pengampun? Seorang yang baca subhanallah wa bihamdi 100 kali selesai dosanya. Kenapa kita harus pusing? Kita punya Tuhan yang seperti ini hebatnya kok. Jadi namanya apa? Maghrur, tertipu. Ya. Baik. Walil juhali min hadzal darbi minan nas fi hadzal bab gharaib wa ajaib. Maka orang-orang yang semacam ini, orang-orang yang bodoh tidak memahami syariat sebagaimana yang semestinya ini, akan muncul dari mereka perkara-perkara yang aneh. Akan muncul ya, ucapan dan pendapat-pendapat yang aneh, nyeleneh. Kaqaulihi ba'dihim, kaqauli ba'dihim. Dinukil Ibnu Qayyim seperti ucapan sebagian mereka. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Wa katsir mastata'ta minal khataya idza kana al-qudumu ala karimin. Perbanyaklah berbuat kesalahan kalau nanti kita akan datang kepada zat yang maha kasih sayang, yang maha mulia, karim, Allah. Masya Allah, ini kan aneh. Paham maksudnya? Mereka katakan kepada manusia apa? Katsir mastata'ta minal khataya. Perbanyak kalian melakukan apa? Kesalahan-kesalahan yang kalian mampu. Kerjakan maksiat, kerjakan maksiat. Kalau toh nanti kita ini akan kembali menghadap kepada
Al-Karim, yaitu Allah zat yang maha mulia. Al-Karim, orang itu kalau disebut karim, dia itu memberi sebelum diminta. Nah, Allah itu punya nama apa? Al-Karim. Sudah maksiat banyak-banyak nggak apa-apa, nanti kita datang kepada zat Al-Karim, maha pemaaf, maha kasih sayang, maha mengampuni dosa hambanya. Sudah, kerjakan banyak maksiat, hidup sekali bersenang-senanglah, kan begitu semboyannya. Ini maghrur, aneh orang seperti itu, ya. Wa qaulil akhar, ya, yang lain mengatakan orang yang tertipu ini at-tanazzuhu minadz-dzunubi jahlun bi sa'ati afwillah. Orang yang menjaga diri dari berbuat dosa itu bodoh dengan luasnya maafnya Allah. Masya Allah, ya. Orang yang enggak mau berbuat dosa, orang yang tidak mau melakukan maksiat, itu orang yang bodoh, tidak paham tentang luasnya rahmat Allah dan ampunannya. Oh, Allah maha pemaaf, Allah maha kasih sayang, kok kenapa nggak berbuat dosa? Kesempatan, kan gitu seakan-akan. Ini orang yang maghrur, tertipu. Di kalangan manusia aja nggak akan diterima, nggak akan diterima. Ini ada seorang ayah yang begitu santun hatinya, pemaaf sama anaknya, misalkan begitu. Tapi kalau itu dijadikan kesempatan bagi anak untuk durhaka, membantah, melawan, ya bukan itu yang akan keluar dari ayahnya. Hukuman dan marah ayahnya yang akan keluar. Maklum di kalangan manusia, ya. Nah, wa qaulul akhar, yang lain mengatakan dari orang-orang yang tertipu itu, tarkud dzunubi jur'atun ala maghfiratillah wastisgharun laha. Ya, meninggalkan dosa itu merupakan sikap sembrono, sikap berani terhadap ampunan Allah dan menganggap kecil ampunan Allah itu. Masya Allah. Jadi orang yang meninggalkan dosa itu, menurut orang yang tertipu itu adalah meninggalkan dosa itu merupakan sikap meremehkan sikap pengampunannya Allah. Allah itu maha pengampun, Allah maha pemaaf. Jadi kalau kita ini meninggalkan dosa, berarti kita ini meremehkan sifat pengampun dan maafnya Allah. Kok enggak menghargai loh Allah pengampun? Ya kita berbuat dosa. Masya Allah. Ini tertipu apa benar ini? Tertipu, ya. Nah, karena ampunan Allah itu besar, ampunan Allah itu agung. Itu jangan diremehkan. Berbuatlah dosa untuk kita ini mengerti dan menghargai Allah itu pemaaf. Nah, ini namanya tertipu loh, ya. Tertipu. Nah, waqala Abu Muhammad ibn Hazm, Imam Ibn Hazm mengatakan, ra'aitu ba'dha haula yaqulu fi du'aihi, aku melihat sendiri di antara mereka orang-orang yang tertipu itu, dia berdoa. Apa isi doanya? Allahumma inni a'udzubika minal ismah, ya Allah aku berlindung kepadamu dari terjaga diri dari dosa. Masya Allah, ya. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari terjaganya diriku dari dosa. Paham maksudnya? Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada tidak berbuat dosa. Jadi mintanya apa? Berbuat dosa. Paham gak maksud doa ini? Inilah doanya orang yang tertipu. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari apa? Al-ismah, terjaga dari dosa. Jadi jangan dijaga saya dari dosa. Karena untuk menghargai apa? Sifat pemaafnya Allah. Ini tertipu orang seperti ini. Berani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, wa min haula'il maghrurin man yata'allaqu bi mas'alatil jabr. Di antara mereka, ya, orang yang tertipu ini ada yang beralasan berpegang dengan masalah al-jabr, jabariyah, yaitu bahwasanya manusia ini tidak punya pilihan. Ini pemahaman yang keliru ya. Manusia ini hanya makhluk, tidak punya pilihan. Semua dengan takdir Allah, kita nggak bisa memilih apapun.
Itu alasannya, ya. Wa annal abda la fi'la lahu albattah wala ikhtiyar. Hamba itu enggak punya kemampuan untuk berbuat, tidak ada kemampuan untuk memilih. Semua yang dilakukan hamba itu ya sudah Allah sendiri yang menentukan. Nah, ini tertipu. Pemahaman Jabariyah adalah ya, bahwasanya makhluk itu berbuat dosa ya Allah berarti yang menjalankannya. Orang zina ya Allah hakikatnya yang berzina. Itu, ya. Wa inna ma huwa majburun ala fi'lil ma'asi. Tetapi ketika dia bermaksiat memang dipaksa oleh Allah, mau nggak mau dia harus maksiat. Nah, ini salah dalam memahami takdir. Kehendak Allah itu ada dua. Satu namanya iradah kauniyah. Allah menghendaki secara kauniyah itu secara pasti, tidak bisa tidak, seperti mati, sakit dan seterusnya. Itu iradah kauniyah. Yang kedua ada iradah syar'iyah. Keinginan Allah yang bentuknya perintah syar'i dan larangan syar'i. Nah, kalau iradah kauniyah itu pasti terjadi, itu disebut masyiah. Maka dalam ayat Allah, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin," itu namanya iradah kauniyah. Kalau iradah syar'iyah itu bentuknya perintah dan larangan, tidak mesti terjadi. Paham maksudnya ya? Nah, jadi seperti aqimis shalah, tegakkan olehmu salat, itu namanya iradah syar'iyah. Faman syahida minkumus syahra falyasum, itu namanya iradah syar'iyah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, namanya iradah syar'iyah. Ada hamba yang mau beribadah, ada yang tidak mau beribadah, maksiat kepada Allah. Ada yang taat kepada Allah, ada yang maksiati Allah. Ada yang taat sama Rasulullah, ada yang maksiati Rasulullah. Itu iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah itu terkait dengan cinta dan ridhonya Allah. Kalau iradah kauniyah tidak terkait dengan cinta dan ridhonya Allah. Nah, ini Jabariyah semua jadi iradah kauniyah. Jadi orang maksiat ya sudah kehendak Allah. Seakan-akan yang menjadikan dia maksiat ya Allah. Jelas ini ketertipuan, ya. Nah, kemudian beliau menyatakan wa min haula'i may yaqtaru bi mas'alatil irja. Sebaliknya, di antara mereka ada yang tertipu dengan pemahaman murji'ah. Pemahaman murji'ah. Wa annal imana huwa mujarradut tasdiq, bahwasanya iman itu cukup pembenaran dalam hati. Wal a'mal laisat minal iman, amal ibadah itu bukan termasuk dari iman. Ini ciri khusus murji'ah. Orang siapapun dia kalau mengatakan amal bukan bagian dari iman, berarti dia murji'ah. Cuma nanti tingkatnya berbeda-beda. Ada yang parah yang mengatakan iman itu cukup pengenalan hati, pembenaran hati seperti ini. Ada yang mengatakan iman itu cukup ucapan lisan seperti Karramiyah. Paling ringan murji'ah fuqaha yang mengatakan iman itu adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, tapi amal bukan bagian dari iman. Itu semua ketertipuan. Nah, kalau amal sudah bukan bagian dari iman, ya akhirnya bebas dia melakukan apa? Maksiat, bermudah-mudah. Karena kalau sudah diyakini dalam hati, imannya sudah sempurna. Mau bermaksiat kayak apapun nggak memadaratkan iman. Kenapa? Iman dalam hati, amal di luar. Makanya orang yang bermudah-mudah melakukan maksiat diantaranya orang yang tertipu dengan pemahaman siapa? Murji'ah. Sebagaimana amal kebaikan itu tidak akan berpengaruh kepada kekufuran kalau orang itu kafir. Orang kafir itu biar dia sedekah dan seterusnya nggak memberi manfaat kepada kekufurannya. Demikian juga amal keburukan itu kalau orang punya iman, imannya tidak terpengaruh. Itu pemahaman murji'ah. Karena iman dalam hati. Dia mau berzina, mau mencuri dan seterusnya nggak ngaruh sama imannya gitu loh ya. Imannya tetap utuh. Akhirnya apa? Bermudah-mudah melakukan apa? Maksiat. Ya. Wa imanu afsaqin nasi ka imani Jibril wa Mikail. Mereka meyakini imannya orang yang paling fasiknya manusia itu sama dengan imannya Jibril dan Mikail, malaikat. Karena iman sekedar keyakinan dalam hati. Begitu sudah hatinya meyakini keimanan sempurna,
Mau perbuatannya kayak apapun nggak berpengaruh pada iman. Prinsip mereka seperti tadi loh. Orang itu kalau sudah kafir, mau berbuat baik kayak apapun nggak berpengaruh kepada kekafirannya, nggak ada manfaatnya. Jelas. Nah mereka balik, demikian juga orang itu kalau sudah hatinya beriman, mau berbuat maksiat kayak apapun nggak mempengaruhi keimanannya. Sebagaimana orang kafir kalau berbuat baik nggak ngaruh kebaikannya ini kepada kekafirannya, ya dia tetap kafir. Mukmin berbuat maksiat, ya dia tetap mukmin, maksiat yang dilakukan nggak ada pengaruh kepada imannya. Ini pemahaman yang keliru. Karena tentu orang yang datang ke masjid, sholat dengan bagus, bermunajat kepada Allah, dia sedekah, dia sudah haji, dia sudah umrah, tentu nggak sama dengan orang yang nggak pernah sholat. Maklum. Afala ja'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Apa kita mau samakan orang-orang yang berbuat dosa, pelaku dosa itu dengan orang muslim? Bagaimana kalian menetapkan hukum? La yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak akan sama orang yang tidak berilmu dengan orang yang berilmu, enggak akan sama. Ya. Kita aja yang mungkin pendidikannya SLTA atau mungkin keluaran perguruan tinggi nggak mau disamakan dengan orang yang hanya lulus SD, nggak mau. Kenapa begitu urusan agama semua dihukumi sama? Jelas ya, iman bertingkat-tingkat. Iman Abu Bakar tidak sama dengan iman kita semuanya. Iman kita yang di masjid dikumpulkan jadi satu, kemudian dibanding dengan imannya Abu Bakar, nggak akan bisa sama. Sampai Al Hasan Al Basri rahimahullah mengatakan, masa baqa Abu Bakrin, masa baqahum ay ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin bi asyab bis salati wal asyab. Tidaklah Abu Bakar itu bisa melebihi para sahabat yang lain, bukan karena sholat dia, bukan karena puasa dia. Nah, Abu Bakar sholatnya masya Allah, puasanya masya Allah, tapi bukan itu yang menentukan. Tapi apa? Ma waqara fi qalbi. Tapi keimanan yang begitu kokoh, yang tertancap kuat di dalam hati beliau, itu yang menjadikan beliau memiliki derajat yang tinggi. Bagaimana mau disamakan? Sampai Nabi itu di majelis mengatakan, siapa yang hari ini sudah menjenguk orang yang sakit? Saya. Ya Abu Bakar. Siapa yang hari ini puasa? Saya. Ya Abu Bakar lagi. Siapa yang hari ini sudah mengantarkan jenazah? Saya. Ya Abu Bakar lagi. Siapa yang hari ini sudah bersedekah? Saya. Abu Bakar lagi. Sampai Nabi katakan, tidaklah berkumpul perkara ini pada seseorang kecuali dia pasti masuk surga. Siapa lagi? Abu Bakar. Hari itu dia sedekah, hari itu dia menjenguk orang yang sakit, hari itu dia mengantarkan jenazah, hari itu dia berpuasa. Masya Allah. Satu jiwa, satu diri bisa berkumpul sekian banyak kebaikan. Padahal ya sama kita, ya makan, ya minum, ya sakit, ya sedih, sama. Kok bisa beda? Ini dari mana sisinya? Kualitas keimanan. Terus mau disamakan dengan kita ya. Siapa yang hari ini gak puasa? Saya. Siapa yang hari gak sedekah? Saya. Kumpul sama dia semua. Satu iya, satu tidak kok sama. Ya, ini pemahaman yang buruk Murji'ah itu ya. Nah, jadi ciri khusus pemahaman Murji'ah, mereka mengeluarkan amal dari ruang lingkup al-iman, ya. Wa min haula'i may yaqtaru bi mahabbatil fuqara wal masyayikh was salihin. Di antara mereka ada yang tertipu dengan apa? Karena mereka mencintai orang-orang fakir. Ya, mencintai para masyayikh, orang-orang alim wassalihin, dekat dengan orang-orang yang saleh. Kedekatan dengan orang-orang yang hebat seperti ini dijadikan alasan untuk bermudah-mudah melakukan maksiat. Ya. Makanya diantara bentuk ketertipuan kata Imam Al-Qayyim itu seorang yang bersuhbah, bersahabat, berteman erat dengan orang yang saleh, orang yang bertakwa, tapi dia tidak mengambil faidah dari orang yang dia berteman dengannya. Ya dia tetap dia, meskipun temannya ustaz. Gitu. Kadang kan orang bangga gitu ya. Saya biar gini-gini juga dekat loh sama ustaz. Apa arti kedekatan itu? Kalau kedekatan itu tidak membawa manfaat, merubah dirinya kepada kebaikan. Ya. Nah. Wa kasrati taraddud ila kuburihim wa tadarru ilaihim. Banyak ziarah kubur mereka. Ini jadi alasan kadang-kadang. Orang itu banyak tertipu dengan ziarah kubur kepada para wali, orang soleh, dianggap itu cukup
sebagai amal yang luar biasa, sehingga menutupi apa? Semua dosa-dosanya. Sehingga mereka semangat ziarah kubur itu. Meski berangkat tanpa mahram, biaya mahal, berhari-hari dilakukan. Kenapa? Ya seperti itu keyakinannya. Nanti cari berkahnya. Kalau dikubur tanya oleh malaikat, cukup, saya ini pengikutnya Syekh Fulan. Seakan-akan cukup itu menghadapi malaikat yang menanya dia nanti di kubur. Kedekatan dia dengan orang soleh, sering ziarah itu loh. Nah ini yang menipu banyak sekali kaum muslimin. Itu. Sampai saya dengar seorang tokoh mengatakan, nanti kalau kalian masuk kubur bertemu dengan dua malaikat mungkar dan nakir menanyai kamu, jawab, gak usah tanya saya ini adalah pengikutnya Mbah Hasim. Gak tahu Hasim apa itu. Seakan-akan selesai. Padahal dalil di dalam hadis mengerikan ditanya malaikat ini. Maka disebut mungkar dan nakir itu wajah dan fisiknya belum pernah dia kenali dan sangat menakutkan. Namanya dia bagian ujian. Dibentak begitu. Bentak, kalau sudah mental kita sudah drop, jawabannya bisa apa nggak bisa. Inilah urusan iman. Kalau yang agung dalam hatinya itu ya yang keluar itu. Begitu hanya siapa Rabbmu, bentak begitu. Kalau sudah gitu sudah hilang udah. Mau jawab apa? Nah, tapi kalau di sini yang agung Rabbi Allah. Itulah Allah kokohkan hatinya. Nggak bisa diganti dengan bahasa, nggak ada dalilnya. Dihabisi sama malaikat. Nah akhirnya apa? Meremehkan tentang perkara-perkara kubur yang begitu mengerikan. Ya, waliyadzubillah. Wal istisfa bihim, meminta syafaat kepada mereka. Itu yang mereka andal-andalkan. Ya seperti tadi, seakan-akan disafaati oleh tokoh tadi loh. Pokoknya kalau saya ikuti dia, saya sering sebut namanya, saya ziarah kuburnya, di kubur saya doa minta syafaat sama dia, nanti beres urusan akhirat sama dia beres. Tertipu itu namanya. Bahkan begitulah gurunya mengajarkan di dunia ini, diajarkan. Udah di dunia itu nggak bisa kamu itu perahu sendiri, itu tetap harus nebeng. Nah kalau nebeng itu yang dekat sama Allah ini, udah ikut perahu itu udah dibawa kemana sampai sama Allah. Kalau nggak yakin ya sudah. Akhirnya yakin semua sudah. Nah ini ada yang penipu dan ada yang memang korbannya. Akhirnya udah nggak perlu belajar berbuat syirik, berbuat bid'ah, maksiat, udah selesai. Yang penting di depan saya tokoh fulan tadi. Itu ya, pernah kita nasihati orang, udahlah nggak usah itu terlalu banyak, pokoknya saya Imam Syafi'i, udah titik. Kenal Syafi'i apa enggak ya nggak ngerti, pokoknya Imam Syafi'i. Dia itu mau katakan di kuburan seperti itu, pokoknya di akhirat saya mau jawab, saya pokoknya ikut Imam Syafi'i. Syafi'i yang mana, kenal apa enggak kenal ya nggak ngerti. Mestinya kan pelajari akidahnya, namanya mau ikut kan? Pelajari akidah Imam Syafi'i seperti apa, ibadahnya seperti apa, fikihnya seperti, baru ngikut. Lah ngikut kok nggak mau kenal, ketemu di jalan udah nggak kenal ini, kenal nama nggak kenal hakikatnya. Nah, ini banyak kaum muslimin yang tertipu seperti itu. Nah, akhirnya udah pasrah di dunia ini, mau diajak syirik, pokoknya selesai di situ. Ini tertipu dan taruhannya besar seperti itu. Akhirnya dikubur, begitu ditanya, faliyadzubillah, jangan sampai dikabarkan oleh Nabi SAW ada seorang itu yang agamanya hanya ikut-ikutan, taklid, apa yang ada di sekitarnya itulah agama dia. Nanti jawabnya apa? La adri, sami'tun nasa yaqulu say'an faqultu. Dikubur ditanya, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu? Saya nggak ngerti, pokoknya saya dengar orang-orang bicara begitu, saya ikut-ikutan. Ini dikupas oleh Syekhul Islam Taimiyah dan Imam Ibnul Qayyim, bahayanya taklid dalam agama, bahayanya mengekor sama warisan nenek moyang dalam beragama. Akhirnya jawabannya seperti itu nanti, nggak mau belajar. Maka dikenali Islam itu, ya. Nah,
Wa tawassul ilallahi bihim, bertawassul kepada Allah dalam doa-doa melalui mereka. Kan begitu ya? Ya Allah, dengan kemuliaan Syekh fulan baru minta tolong. Tawassul. Nah ini Masya Allah, ini menjamur ya, menjamur di negeri kita ini Masya Allah. Bertawassul dalam doa mereka kepada Allah melalui orang-orang saleh seperti itu, atau orang yang mereka anggap orang-orang saleh ya. Wa su'alahu bihaqqihim alaihi, dan permintaan mereka kepada Allah dengan hak mereka atasnya. Wa hurmatihim indahu, dan kehormatan atau nilai derajat tinggi mereka di sisi Allah. Itu seperti Rasulullah, bijahi Rasulullah SAW, baru ya Allah. Bahkan ada yang langsung tidak lagi nama Allah, ya Syekh fulan aghisni, seperti ya Syekh Abdul Qadir Jailani aghisni, aghisni, aghisni. Itu sudah syirik besar. Yang dipanggil bukan Allah lagi. Nah, seakan-akan sudah pokoknya nasib dirinya di akhirat dia serahkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, padahal Syekh Abdul Qadir Jailani nggak kenal sama dia itu. Dan beliau sendiri memikirkan nasibnya di sisi Allah itu nggak ngerti beruntung apa tidak beruntung, takut kepada Allah. Andaikan mau menolong, yang ditolong ya istrinya, anaknya, bapaknya, ibunya, begitu. Bukan antum, nggak kenal sama antum. Gharib, orang asing. Ya, membaca kitabnya nggak pernah, salaman sama dia nggak pernah, tahu-tahu minta tolong, enak betul, kan gitu. Nasib sendiri di sana susah. Semua di hadapan Allah itu semua mikirkan sendiri-sendiri. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Masing-masing manusia hari itu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Kok tahu-tahu enak minta tolong? Ini tertipu. Jadi kalau mau berhasil itu berjuang di dunia ini, berjuang. Bagaimana supaya mengambil berkah Nabi SAW, syafaatnya Nabi SAW? Ikuti sunnahnya, pelajari, oh Nabi itu sholatnya begini, akidahnya begini, imannya begini, kita ikuti. Makanya mengenal Rasulullah SAW itu maknanya apa? Memindah pribadi Nabi itu sedapat mungkin kepada diri kita. Cara akidah Nabi seperti apa, iman Rasulullah seperti apa, ibadah Nabi seperti apa, akhlak Nabi seperti apa. Baru kita mirip dengan Rasulullah SAW. Kalau jalan bareng itu ada sambungannya. Tidak cukup dengan mari kita sampaikan salawat kepada Rasul kita yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Boleh, boleh, tetapi datangnya syafaat Nabi itu dari Allah, bukan dari Rasulullah. Nggak boleh minta syafaat sama Rasulullah, Rasulullah nggak punya. Bagaimana supaya dapat syafaat dari Allah melalui Rasulullah tadi? Ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama ini nggak bisa semau sendiri loh. Kalau agama itu semau kita, nggak ada gunanya diutus Rasulullah SAW. Untuk apa? Sholat semau saya lah. Mau aku ini ya terserah saya, suka-suka. Nah kalau suka-suka jangan dikatakan agama, itu hobi namanya. Ini ibadah, ada tuntunannya. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, apalagi urusan iman dan akidah. Maka cukup dengan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai di sini dulu ya. Sampai di sini. Contoh-contoh lagi insyaallah kita baca di pertemuan yang mendatang. Bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu wasallam ala wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.